Anda kembali menyaksikan Sapa Jember bersama dengan Bapak Agus Wijaya membahas soal kebijakan parkir gratis dari pemerintah Kabupaten Jember. Pak Agus, soal parkir gratis ini menimbulkan potensi adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa titik tertentu. Apakah nantinya ini menjadi PR lagi untuk Dinas Perhubungan mengawal dan mengawasi terutama dalam jangka waktu 3 bulan ini? Ya, itu betul Mbak. Jadi memang di dalam kendala kita terhadap parkir gratis ini salah satunya kita sudah menekankan pada petugas juru parkir adalah tugas pertamanya dia adalah harus mengamankan kendaraan dari kemacetan akibat parkir sembarangan. Itu tugas utama. Tugas utamanya. Yang kedua mereka adalah menggali ataupun meningkatkan ataupun menerima dari setoran PAD atau retribusi, itu tugas keduanya. Tugas pertamanya adalah harus melancarkan. Nah, dengan kendala melancarkan inilah, dengan makin bertambahnya katakanlah kendaraan yang parkir, juru parkir kita hampir dikatakan mungkin tidak ada atau mereka tidak mau. Nah, ini yang menjadi kendala kita. Akhirnya banyak pengendara mereka parkir sembarangan. Nah, salah satunya akhirnya menjadi dampak kemacetan lalu lintas. Ini sering yang terjadi kita katakanlah di salah satu jalan Trunojoyo di depan toko. Mereka menurunkan naikkan barang dengan 2 sub. Satu sudah parkir, satu lagi di sini pasti akan terjadi kemacetan. Nah, ini kalau nggak ada petugas juru parkir yang mengingatkan kepada pengemudi, ini pasti macet. Nah, inilah yang menjadi kendala kita kepada juru parkir yang ada di jalan. Maka dari itu motivasi kita adalah buat kelancaran. Itu tugas utamanya. Justru dengan adanya potensi volume kendaraan semakin meningkat, juru parkir makin sibuk harusnya ya Pak ya, karena makin sembarangan ini berpotensi makin inilah terjadi. Yang kita takutkan, yang sementara ini saya menyampaikan ke teman-teman pengawas untuk selalu katakanlah mengontrol. Yang kedua kita juga punya kamera CCTV. Ya kebetulan di ruas utamanya kita ini kita bisa melihat di mana titik-titik kemacetan dan akibat dari apa kemacetan. Nah, itu dengan begitu CCTV-nya kita atau istilahnya TMC kita, Traffic Management Control kita di Disub, kita akan turun bila mana itu jukir tidak ada. Kita turunkan dari bisnis patroli, dari teman-teman Dalop namanya. Jadi tenaga Disub sendiri langsung turun ke lapangan. Pak, kalau misalkan nantinya tetap ditemui juru parkir yang secara ilegal menarik retribusi parkir itu, bagaimana yang perlu ditindak oleh Disub? Ya, tadi juga kita bahas, tadi pagi juga evaluasi dengan kemarin. Nah, salah satunya juga ada laporan. Nah, itu yang langsung kita temui, juru parkir sesuai dengan mereka istilahnya itu ada tugas, surat perintah, ditempatkannya itu bergiliran. Nah, pada saat ada laporan, petugas siapa di sini juru parkir itu yang kita panggil. Nah, jadi kalau ada laporan, ada masukan dari masyarakat, kita tindak lanjuti langsung petugas juru parkir itu kita panggil. Artinya benar tidak kita klarifikasi dulu, kita konfirmasi pada juru parkir. Kalau seandainya itu benar, nah kita akan memberikan sanksi. Salah satunya ya kita akan tarik dia. Mungkin kita pindahkan ke tempat yang katakanlah tidak ada kendaraan, atau kita taruh dia di kantor UPT parkir istilahnya berdiam dulu lah berapa jam sehari lah, misalkan seperti itu. Iya, baik. Kalau misalkan tadi dikatakan ada juru parkir yang non kendali, mereka sistemnya bagi hasil, tentunya ada kekhawatiran bagaimana kalau misalkan parkir gratis ini mengancam nasib kehidupannya, begitu ya Pak? Iya. Pak Agus di balik layar sempat menyinggung bahwasanya rezeki itu datang dari mana saja, selagi kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Betul. Dan ini menjadi tips bagi juru parkir ataupun profesi lainnya di luar sana. Ketika kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, orang akan secara dengan senang hati memberikan. Betul. Ini salah satu katakanlah motivasi kita kepada para juru parkir yang non kendali itu, bahwa Anda harus tetap bekerja dengan memberikan yang baik kepada pengendara. Kita harus memberikan pelayanan yang baik kepada pengendara juru parkir itu. Nggak usah melihat, nah soal nanti dia bilang bagaimana dengan saya, sudah semua rezeki itu ada yang mengatur. Tapi kalau dia masih memaksa pun pasti dia mundur. Artinya mundur, dia istilahnya itu mengajukan ya katakanlah pernyataan dia tidak mau, itu sudah ada. Artinya dia menjadi katakanlah juru parkir liar dia. Nah, inilah yang harus kita pantau. Karena mereka sudah bagian dari anggota tapi dia keluar, ini yang harus kita pantau semua gerak-geriknya dia.
itu sudah ada satu kalau nggak salah mereka keberatan dengan adanya parkir gratis. Tapi kan bagi saya itu perlu pendekatan aja untuk secara ya kita humanis kepada petugas-petugas yang seperti itu. Iya benar. Mungkin tidak hanya saya, banyak masyarakat di luar sana ketika mendapatkan pelayanan yang terbaik dari tukang parkir, rasanya kita bawa motor aja bayar 5.000 nggak masalah gitu ya. Karena puas dengan pelayanan mereka. Iya, saya yakin juga gitulah masyarakat Jember penuh dengan toleransi, penuh dengan katakanlah kekeluargaan. Saya yakin insya Allah lah pasti ada mereka rezeki. Karena rezeki tadi saya bilang sudah diatur. Jadi ibaratnya pun dia sekarang tidak menarik, pasti ada orang entah 2.000 ataupun 4.000 sehari, ibaratnya untuk makan masih bisa lah. Baik, Pak Agus, sistem pengawasan sudah terstruktur begitu. Soal bagaimana nanti evaluasinya ini dianggap berhasil, titik ukurnya seperti apa? Kita melihat nanti untuk evaluasi pertama sampai dengan bulan Juni, kita lihat 1 bulan, bagaimana evaluasi nanti kita akan laporkan kepada pimpinan termasuk khususnya tentang pemberlakuan parkir gratis. Iya. Termasuk juga pelayanan kita kan di Kabupaten Jember ini kan saya punya ada 140 berapa itu ya untuk titik itu. Dari 117 menjadi 140 titik. Ini kita evaluasi. Tenaga-tenaga jukirnya masih tetap ada atau kerja atau tidak. Karena dari 31 kecamatan, kita hanya menerapkan 17 kecamatan saja. Ada masih sekitar 14 kecamatan yang belum diterapkan di sana. Padahal ini potensi PAD-nya cukup besar seperti itu, padahal satu kecamatan ada yang kita beri 2, 3 juru parkir. Mereka akhirnya tidak ada karena disebut parkir gratis. Ini juga kita evaluasi. Dari tenaga-tenaga ada. Artinya memang dengan parkir gratis ini kita tidak lepas dari tenaga SDM yang ada di lapangan. Maka itu harus menjadi satu perhatian kita terhadap tenaga-tenaga juru parkir di lapangan. Ini menjadi atensi kita. Kita coba nanti kita berikan regulasi jasa pungut yang resmi sehingga mereka ada insentif yang betul-betul bisa diharapkan setiap bulan. Iya, baik. Pak, apakah program ini atau kebijakan ini pernah dilakukan atau diterapkan di lain kota, sementara Jember juga bisa mencontoh mereka yang sudah berhasil melaksanakan kebijakan tersebut? Kalau pernah kita studi di Bandung, kita di Jawa Tengah, ada di Solo, ada di Semarang, itu mereka tenaga juru parkirnya hampir 1.000, bahkan ada 1.300 tenaga juru parkir. Jauh ya Pak ya dibanding Jember? Jauh bedanya, karena apa? Mereka juga sistemnya juga bagi hasil juga. Artinya yang kita lihat bahwa memang tetap mitra juru parkir itu dijadikan mitra di dalam penggalian PAD. Jadi mau tidak mau itu jadi perhatian. Kalau dari sisi penerimaan, kita juga pernah kemarin kita juga studi banding, kita juga ke NTB. Mereka ternyata penerimaan besarnya itu bukan di sisi jalan, tapi mereka di NTB itu penerimaannya di off-street. Artinya off-street itu mereka seperti katakanlah salah satu toko retail gitu, itu ada juru parkir resmi dari pemerintah. Mereka menarik. Nah ini paling besar potensi-potensi seperti itu. Dan ini bisa dicontoh oleh Kabupaten Jember ya? Mereka diberikan kompensasi kepada tenaga jukir, itu menjadikan penerimaan dia setiap bulan, katakanlah sebagai honor. Nah, sedangkan kita masih belum sampai ke sana. Tapi dari jumlah seperti itu penerimaan juga memang banyak, sedangkan kita hanya 220. Jauh kita 226-nya malah yang non. Jadi kita lebih jauh. Pak Agus, secara singkat mungkin, apakah potensi kebijakan ini bisa diperpanjang nantinya terkait dengan biaya parkir gratis ini besar, dan pesan kepada masyarakat agar kebijakan ini tidak disalahgunakan? Silakan. Ya, kita melihat perkembangan. Insya Allah juga Gus Bupati juga tidak semena-mena. Artinya beliau juga tahu kondisi di lapangan. Insya Allah dari 3 bulan ini pasti masyarakat sudah merasakan bahwa dengan parkir gratis itu beban masyarakat tidak sudah lagi berat yang namanya parkir berkali-kali. Yang kedua, kita berpesan kepada masyarakat, kalaupun ada yang menarik ataupun memaksa ataupun minta, segera laporkan. Tidak harus ke kantor kita, ke Disub, kita juga punya forum yang dari program Gus Bupati, yaitu di Wadul Gusik. Baik. Kita akan tindak lanjuti dan kita akan langsung turun untuk mengecek di lapangan.
Siap, mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa berjalan dengan baik dan Amin, lancar. amin, Terima amin. kasih atas informasi yang diberikan Terima Pak kasih, Agus. sama-sama Mbak Medi. Selamat melanjutkan tugas Terima kembali. kasih, sama-sama. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember soal untung rugi kebijakan gratis. Parkir boleh gratis, tapi jangan sampai parkir sembarangan. Betul, betul. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri dan sampai jumpa.